Xianji ini. Dan Xianji ini bergaya natural. Saran saya sebelum pengangkatan Xianji 3 bulan sebelum pengangkatan sudah mulai dipotong akar. Akarnya sudah mulai dimundurkan atau untuk mencari akar yang serabut kecil, serabut baru. Misalkan Xianji segede ini, harapannya pot nantinya sebesar ini, Pak. Nah, ke sini usahakan bentangannya ini sudah keluar dari pot, sudah di luar pot dulu. Dan untuk penyangkukan akar supaya masuk ke pot yang nanti mau dipasangkan di pohon ini. Misalkan potnya pengennya segini, ya potongnya yuk mundur lebih jauh dari pot yang nantinya mau dipakai. Seperti itu 3 bulan sebelum pengangkatan. Lebih baik untuk potong akar, atas dibiarkan, atas biarkan daun tua, dipotong akar, tidak usah dimainkan atasnya, potong akar langsung. Tapi penyiraman harus 1 hari sekali atau 2 hari sekali harus kalau untuk Xianji. Bahkan lebih bagusnya memang 1 hari sekali setelah potong akar. Itu insya Allah nanti 3 bulan selanjutnya akar sudah tumbuh dan sudah mulai bisa diarahkan untuk akar serabutnya. Misalkan kok tumbuhnya nanti muter lagi ke dalam, itu bisa dikeluarkan lagi seperti itu. Usahakan untuk bisa naik di pot setelah melewati tahap cabang, ranting, cabang, perpecahan anak cabang, dan setelah ngeranting baru diangkat di pot. Kalau untuk membuat pecahan cabang di pot terlalu berat. Masalahnya Xianji dibilang pohon sangat rakus, meskipun kelihatannya pohonnya keras, kuat, tapi dia rakus untuk pupuk dan juga air. Nah, makanya itu diusahakan pengangkatan Xianji kalau bisa sudah tinggal perantingan seperti ini, sudah tinggal perantingan. Nanti untuk ngeranting di pot dia sudah kuat. Dan juga itu untuk berkala ganti medianya. Kalau untuk Xianji segede ini dengan besar pot seperti ini lebih bagusnya setahun 2 kali untuk pergantian media pupuk atau pemotongan akar, setahun 2 kali. Jadi 6 bulan sekali kita bongkar, potong akar, ganti pupuk yang baru. Kalau bingung untuk masalah medianya, nanti saya kasih WA-nya Kang Bisri ya, untuk membantu. Tadi Mas Franky tanya, kenapa perantingan Xianji kok harus di pot? Misalkan kita sudah tahapan perantingan seperti ini, kok belum kita angkat di pot, pohon ini masih di lahan, jelas-jelas nanti kita kewalahan, Mas Franky. Jadi kalau Xianji misalkan ada perantingan gini 5, misalkan 5 ranting, nanti yang dia narik itu 1 atau 2 toh. Jadi kalau kita lupa potong atau misalkan kita nggak sempat potong, yang 3 ini mati, lepas. Jadi dia narik yang 2 tok ya, seperti ini, 2 tok ini. Yang ini kan tidak ada jalan. Nah nanti ini yuk tetap start atau bahkan bisa mati seperti itu, Mas Franky. Jadi lebih bagusnya kalau sudah perantingan seperti ini diangkat di pot untuk ngontrolnya itu lebih bagus, lebih efektif. Monggo misalkan ada pertanyaan nanti biar dijawab sama Mas Franky. Harapannya Bonte ini berkembang bagus dan tetap terkondisikan atau tetap berupaya mempertahankan pohon ini seperti angan-angan seperti pohon yang berada di alam. Nah, Xianji termasuk pohon yang bisa memenuhi kriteria seperti itu, Pak.
Jadi untuk perawatannya pohon jadinya itu lebih aman. Meskipun kita telat siram 2 atau bahkan 3 hari, itu kita siram lagi, dia aman, dia tumbuh lagi. Dan luka bekas potong-potongan ini bisa nutup maksimal, sempurna, Pak. Jadi seperti pohon di alam, tidak ada bekas luka potong. Dan yang paling signifikan untuk pohon janji adalah buahnya. Nah, misal pohon ini jadi, kok ada buahnya banyak, wah, pun api ya. Terus bisa kita jus, kita bisa buat untuk minum segar. Obat kuat. Nah itu termasuk banyak kelebihan dari pohon janji. Jadi kalau kita buat pohon, usahakan kita pilih jenis. Kita lihat pohon yang sampai di kelas bintang. Itu paling beberapa pohon itu, Pak. Di kelas bintang itu paling pohon 3, 4 sampai 5 jenis itu. Ya paling pohon itu yang bisa bertahan. Soalnya harapannya semua pebonsai, bahkan petani, bahkan kolektor pun, itu harapannya kan punya pohon, dia sampai bayar orang untuk merawat pohon supaya pohon ini bagus seperti yang dia beli pada waktu awal. Nah, misalkan dia beli pohon bagus, harganya mahal, terus dia panggil untuk perawat atau trainer juga mahal. Nah, kenapa pohon kok lama dirawat kok tidak makin bagus, tidak bisa bertahan 20, 30, 40 bahkan sampai 100 tahun? Itu kan dia kecewa. Nah, ujungnya di situ. Bonsai ujungnya ya di kolektor. Pohon ini berhenti, pohon ini tidak main kemana-mana, tidak keluar, dia nikmati sendiri di rumah. Nah, ujungnya pohon bonsai seperti itu. Bahkan dibeli orang semahal 4 atau 5 kali lipat dia beli, pasti tidak boleh. Malah kalau dia senang sama orang itu dikasihkan, tak kasih aja, tidak usah beli. Nah, ujungnya bonsai ya di situ. Makanya kolektor itu memilih beberapa jenis pohon yang bisa bertahan. Itu kalau di Jepara atau kita teman-teman bonsai Kota Ukir yang sudah main beberapa tahun, itu ada beberapa pohon yaitu Anteng Putri, Sianci yang kuat bertahan, beringin, sancang tidak termasuk, Bos. Anteng Putri, Sianci, beringin. Nah, paling itu yang bisa bertahan dan harga tetap stabil. Serut baru 3 loh, iya. Serut nggak ada ini. Bahkan cemara itu, Pak. Cemara Santiki enggak. Santiki itu cuman beberapa organisasi atau beberapa kalangan orang yang berani merawat Santiki. Ya benar, itu endemik Indonesia. Santiki, cemara udang endemik Indonesia. Tapi untuk perawatannya itu misalkan orang memang butuh dokter khusus, dokter ahli di bidangnya. Nah, tidak sembarang orang bisa merawat pohon itu. Misalkan bisa, punya saya hidup kok, iya hidup kan asal hidup, tidak bisa jadi bagus, tidak bisa maksimal, seperti itu ya. Baru 3. Iya. Nah, yang bisa bertahan mungkin itu dulu. Lebih kecil. Dan biasanya kalau ada kosong untuk mengisi cabang, dilos semampunya aja. Kita mengutamakan percabangan yang memang mau dipakai. Dan misalkan ada tumbuh lagi dari batang, itu cuma buat aksen. Kita los semampunya aja, semampunya. Misalkan udah di finishing, yang lainnya sudah dipotong,
itu dipotong, cuman buat mainan aja. Misalkan seperti anten putri ini banyak mainannya, ya di bawah, di depan ini yang kecil. Nah ini banyak. Ya ini bisa dimatangi, di finishing. Ini sih dari awal memang sudah kita los, cuman memang berat. Alam berkata lain gitu. Kita udah usahakan, tapi memang tidak bisa maksimal. Jadi kita potong, udah kita finishing aja seperti itu. Kalau jadi ya Bapak motivasi monggo, motivator. Motivasi ya, nasihat. Ranting sampai 7 ranting. Dan itu memang tidak bisa dikatakan wajib ya, tapi memang harus kita buat atau harus kita penuhi. Masalahnya itu diumpamakan sebagai manusia memang ada kaki, badan, tangan, leher, kepala. Itu kan kalau tidak ada itu ya dibilang cacat. Kalau untuk kita terapkan kepada manusia. Nah di pohon pun seperti itu. Anatomi namanya, bener ya. Nah malah bener itu, anatomi pohon. Jadi memang tidak bisa dikatakan wajib, tapi harus terpenuhi. Misalkan ada akar, batang, cabang, anak cabang, terus ranting, anak ranting, cucu ranting. Dan misalkan di seluruh anatomi itu kita dapat atau kita buat di lahan ada salah satu kelebihan. Misalkan cabang ini kok kalau kita ikut ke gaya lama itu termasuk kesalahan biasanya. Cabang ini kok terlalu kegedean bang, apa ini tak ulang lagi. Apalagi kalau orang awam biasanya cabang di atas tubuhnya kok terlalu kegedean. Dan semisal itu kan ada cabang atas terlalu kegedean, ya tidak apa-apa, kita buat terus kita bikinkan mahkota kecil. Nah itu nanti jadi kelebihan. Misalkan dari programan lama itu adalah kesalahan. Tapi kalau setelah perkembangan zaman, perkembangan beberapa seniman bonsai itu dijadikan kelebihan. Iya. Dan memang kalau kita penuhi ada misalnya cabang gede itu, kita jadikan ada anak cabangnya, ada rantingnya, terus ada anak rantingnya sampai ada cucu rantingnya, cicit rantingnya. Apa salahnya? Ya kan kita sudah memenuhi, alam pun ada gitu. Makasih.